Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ferdinaldi, NPM 20170505144 dari kelas D. Ingin menjelaskan konsep program komputer, eksekusi program, dan set instruksi. Konsep program komputer. Komputer adalah sebuah mesin yang bekerja berdasarkan instruksi atau perintah yang dibuat oleh manusia. Instruksi yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau user dari komputer tersebut. Daftar instruksi yang ditulis dan dijalankan oleh komputer disebut dengan program. Orang yang membuat program disebut dengan programmer. Secara umum, program berisi 3 proses, yaitu 1. Input. Input adalah perintah atau nilai yang dimasukkan oleh pengguna saat menggunakan komputer. Contoh, saat Anda mengetik keyboard, saat Anda mengklik mouse, saat Anda mengtap handphone Anda, saat Anda memasukkan nilai angka pada kalkulator, dan sebagainya. Kedua adalah proses. Proses adalah pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh, saat Anda memasukkan dua nilai pada kalkulator, maka kalkulator akan menghitung terlebih dahulu penjumlahan dari dua nilai tersebut sebelum ditampilkan. Proses perhitungan inilah yang disebut proses dalam program. Output. Output adalah hasil akhir yang diharapkan dari jalannya program. Contoh, saat Anda ingin melihat hasil akhir penjumlahan di kalkulator, maka tampilan hasil akhir inilah yang disebut dengan output. Tampilan di layar yang Anda lihat ketika menjalankan komputer atau laptop atau handphone Anda adalah output dari program yang sudah ditanam di komputer Anda. Yang kedua adalah eksekusi program. Eksekusi adalah dalam rekayasa komputer dan perangkat lunak adalah proses di mana komputer atau mesin virtual membaca dan bertindak berdasarkan instruksi dari program komputer. Setiap instruksi program adalah deskripsi tindakan tertentu yang harus dilakukan. Agar masalah tertentu dapat dipecahkan saat mesin pelaksana mengikuti instruksi, efek spesifik dihasilkan sesuai dengan semantik instruksi tersebut. Program untuk komputer dapat dieksekusi dalam proses batch tanpa interaksi manusia atau pengguna dapat mengetik perintah dalam sesi interaktif dan interpreter. Dalam hal ini, perintah hanyalah instruksi program yang dieksekusinya di rantai bersama. Istilah lari digunakan hampir secara sinonim, arti terkait dari menjalankan dan mengeksekusi, mengacu pada tindakan spesifik pengguna yang memulai atau meluncurkan atau menjalankan program, seperti dalam silakan jalankan aplikasi. Konteks di mana eksekusi terjadi sangat penting. Sangat sedikit program yang dijalankan pada mesin kosong. Program biasanya berisi asumsi implisit dan eksplisit tentang sumber daya yang tersedia pada saat eksekusi. Sebagian besar program dijalankan dengan dukungan sistem operasi dan perpustakaan runtime khusus untuk bahasa sumber yang menyediakan layanan penting yang tidak disediakan langsung oleh komputer itu sendiri. Lingkungan yang mendukung ini biasanya memisahkan program dari manipulasi langsung peripheral komputer, sebagai gantinya menyediakan layanan abstrak yang lebih umum. Proses eksekusi program. Sebelum dieksekusi, program harus ditulis terlebih dahulu. Ini umumnya dilakukan dalam kode sumber, yang kemudian dikompilasi pada waktu kompilasi dan ditautkan secara statis pada waktu tautan ke file yang dapat dieksekusi. Eksekusi ini kemudian dipanggil, paling sering oleh sistem operasi, yang memuat program ke dalam memori atau waktu muat. Mungkin melakukan penguatan dinamis dan kemudian memulai eksekusi dengan memindahkan kontrol ke titik masuk program. Semua langkah ini bergantung pada antarmuka biner aplikasi dari sistem operasi. Pada titik ini, eksekusi dimulai dan program memasuki runtime. Program kemudian berjalan sampai berakhir, baik normal, penghentian, atau crash. Ini adalah contoh dari eksekusi program. Mengambil fetch instruksi add membaca isi lokasi memori A ke dalam prosesor, membaca isi lokasi memori B ke dalam prosesor. Agar isi A tidak hilang, prosesor harus memiliki sedikitnya 2 buah register untuk menyimpan nilai-nilai memori dibanding akumulator tunggal. Menambahkan kedua nilai-nilainya, menuliskan hasilnya dari prosesor ke lokasi memori A. Jadi siklus eksekusi untuk instruksi tertentu boleh melibatkan lebih dari satu referensi ke memori. Juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input atau output. Ini adalah penjelasan yang ada di gambar tersebut. Jenis-jenis instruksi. Data processing, pengolah data, instruksi aritmatika dan logika. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit, bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Dua adalah data storage atau penyimpanan data.
Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. 3. Data movement atau perpindahan data. Instruksi input atau output. Instruksi-instruksi input atau output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. 4. Kontrol atau kontrol. Instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.